Pertanyaan pertama kamu tidak bisa jawab. Pertanyaan kedua nih, ya. Ya, Pertanyaan kedua, ya. Yang simpel-simpel saja buat kamu Ilham, ya. ya. Yang simpel-simpel, ya. Kalau Islam itu sudah ada, ya. Kalau Islam itu sudah ada sejak zamannya Adam, sudah ada nggak? Ada. Kenapa dia? Kenapa Islam baru eksis di abad ke-6 dan abad ke-7? Ya saya tahu apa ya? Kok bingung. Bingung ya? Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan ini kita akan mendengarkan diskusi antara Bang RK dengan seorang mualaf ini, dan bagaimana mualaf ini menceritakan seperti apa ajaran yang dia terima di dalam imannya yang baru, tetapi ternyata bahwa ada banyak hal yang dia tidak paham, dan sampai saat ini dia sedang bingung dan ragu, dan ada penyesalan. Dan kita berharap, kita berdoa, semoga ia boleh kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Tuhan Yesus, karena hanya di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Di dalam agama-agama yang lain tidak pernah ada kepastian. Nah, oleh karena itu harapan kita bersama, semoga boleh dijamah oleh Roh Kudus dan boleh kembali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita saksikan bersama. Ya, buka kameranya. Oke, bentar. Oke. Bang, ini saya tidak membahas tentang judul yang di atas ya, Bang ya. Jadi apa yang kamu bahas? Yang saya membahas tentang makanan yang punya kalian. Kenapa babi dihalalkan oleh agama kalian? Oke, kamu mengambil datanya dari mana tuh? Itu udah banyak, karena ya tunjukkan datanya, kita baca sama-sama. Kita itu kan di pasal ayat lama itu. Kita baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama. Data yang kamu ambil dari mana? Silakan. Saya bicara tidak panjang ya, Bang ya. Cuman singkat aja. Iya, saya tahu kamu bicara tidak panjang. Jadi aturan di live-nya saya ini adalah sebelum kamu berbicara, datanya di mana? Ya, saya tidak membutuhkan, bukan tidak membutuhkan sih. Saya cuma hanya membahas itu. Fahlam anahu la ilaha illallah. Kamu fahlam, kamu ngerti, terus kamu berbicara itu pakai data. Bahkan alim ulamamu berbicara itu pakai data. Iya paham. Tapi saya jujur ya, saya tidak tahu itu data apa jujur saya tidak tahu. Yang saya tahu, Bang, kalau saya berdiskusi tanpa data, ini yang berat, Bang. Akhirnya jadi debat kusir. Saya pingin diskusi yang by data. Oke, kita mau diskusi by data, saya tunjukkan datanya. Silakan. Oke. Nih, mungkin kamu ambil datanya dari sini ya. Ini dalam kitab Taurat. Tapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari mama biak, dari yang berkuku belah. Hewan pertama yang tidak boleh dimakan itu apa, Bang? Ya itu yang tadi saya ucapkan. Iya, hewan pertama yang tidak boleh dimakan itu apa? Babi. Kau bisa baca atau tidak? Gini Bang, HPku ini sebelahnya kau udah bisa hitam. Baca atau tidak? Bisa. Apa baca ini? Apa ini hewan pertama yang tidak boleh dimakan itu apa? Unta. Ya, unta. Unta. Oke, ini kitabnya Nabi Musa ya, kitab Taurat ya. Iya. Kamu percaya dengan kitabnya Nabi Musa? Iya, percaya. Oke, percaya. Sekarang kita lihat nih. Kita lihat nih. Nah, dan sepasang unta dari sapi sepasang, katakanlah apakah yang diharamkan? Yang jantan, sabar. Ini alukan. Sesungguhnya orang yang mendustai ayat-ayat ini sebelum unta itu masuk dalam lubang jarum, sabar. Ya, sabar. Saya ambil datanya. Ya. Ambil datanya. Jaringan apa? Jaringan aku udah stabil.
Jaringan kamu kenapa? Jangan pura-pura sedikit-sedikit bilang jaringan itu. Enggak. Benar ini, benar. Oke. Udah stabil. Jangan diam. Oke, udah stabil ya. Jangan pura-pura gitulah. Enggak. Ya yang saya bicarakan ini apa yang saya tahu aja. Iya, saya tahu. Karena saya kan dulu kan di Kristen. Oh, kamu di Kristen. Kamu Kristen mana, Bang? Pantekosta. Oh, kamu Pentakosta. Ya. Kamu Pentakosta? Ya. Yakin kamu pernah Kristen? Ya, yakin. 2012 Desember tanggal 12 saya masuk Islam. Siapa yang syahadatkan kamu? Ya, orang tua-tua angkatku di sini. Oke, dengar baik-baik. Ini hadis Ibnu Majah Sahih ya. Ya. Dia mengatakan alangkah baiknya ini Rasulullah ini bahwa sekelompok manusia dari Uraina datang ke Madinah ke zaman Rasulullah karena sakit perut. Anas bin Malik berkata, alangkah baiknya kalian keluar menuju hewan ternak unta, lalu kalian minum susu dari air seni unta. Rasulullah menyuruh orang-orang yang datang dari Uraina ini untuk meminum susu air kencing unta dan juga susu dari unta. Sementara di dalam kitabnya Nabi Musa mengatakan hewan pertama yang tidak boleh dimakan itu adalah unta. Itu di ayat baru atau ayat lama, Bang? Ini Tauratnya Musa. Taurat Musa dalam paham. kitab Imamat 11 ayat 4 bahwa unta itu adalah hewan yang tidak boleh dimakan. Tetapi di sini Rasulullah dalam hadis Ibnu Majah mengatakan air kencing unta boleh diminum. Karena itu sudah terpaksa, itu udah nggak ada apa-apa lagi yang mau dimakan. Apa yang terpaksa? Udah nggak ada apa-apa, masalah kayak umpamanya kayak sekarang air. kalau standar kamu udah mengatakan orang Kristen tidak boleh makan B2, standar yang kalian pakai di dalam kitab Taurat Musa, berarti itu standar dan tolak ukurnya, ya. Kalau standar dan indikator standar dasarnya itu kamu pakai dalam kitab Taurat Musa, kenapa ketika saya lakukan mirroring Rasulullah suruh minum kencing unta? Boleh. Apakah pernyataan Rasulullah ini sejalan dengan perkataannya Nabi Musa? Jawab. Bingung saya kenapa saya mukalaf. Bingung saya kenapa saya mukalaf ya Bang Erta. Enggak bingung. Cuman masih memahami yang bicarakan. Bang, pernah merasakan keenakan saat menjadi Kristen itu daging B2 dimakan lemak-lemaknya? Enggak. Saya enggak di sana belum pernah makan. Masih di sebelah enggak. Kita kembali ke laptop. Ketika standar yang kalian pakai mengatakan B2 tidak boleh dimakan, tetapi di dalam Tauratnya Musa pun mengatakan bahwa Taurat Musa mengatakan unta adalah hewan pertama yang tidak boleh dimakan. Tetapi di dalam hadis Ibnu Majah mengatakan kencing unta, air seni unta itu diminum. Apakah pernyataan Rasulullah itu tidak bertentangan dengan pernyataannya Nabi Musa? Oke, saya baca ulang. Lihat ini, Bang. Ini standar yang kita pakai, kita lihat di dalam kitab Imamat. Ini kitabnya Nabi Musa. Tetapi inilah hewan yang tidak boleh kamu makan dari yang memanah biak atau hewan yang berkuku belah. Bahkan kalau dikategorikan, Bang, ya, dengar baik-baik. Kalau dikategorikan hewan yang sesuai dengan indikasi yang tertulis dalam kitab Taurat ini, ikan lele pun tidak boleh dimakan. Kalau kita ikut-ikut, ikan lele tidak boleh dimakan. Ya, kita lanjut. Di sini mengatakan bahwa unta adalah hewan yang tidak boleh dimakan dalam Tauratnya Musa. Tetapi kita lihat di sini dalam Ibnu Majah mengatakan Rasulullah menyuruh untuk minum air seni unta. Iya. Udah aku baca itu. Makanya kita dengar, Bang. Orang Kristen daging B2 dimakan, tetapi air kencing B2 tidak dimakan, tidak diminum. Ya, masalahnya begini, di waktu itu kan sampai mereka mengatakan kencing unta bisa diminum karena udah terpaksa.
Emang tidak Tidak ada ada air? air. Apakah di sini Kata ada siapa? air? Coba kata siapa tidak ada air? Data literasi dari mana tidak ada air saat itu? Literasi mana yang mengatakan tidak ada air? Bang Apakah RK, zaman itu aku kok jadi pikir-pikir lagi, kok aku mukalaf ya Bang RK ya? saya Aku tidak ingin berpikir kembali ke kalah dengan Karisteng kalah menang. RK. Aku ingin kembali ke Karisteng RK, please bantu aku dong gimana caranya? Enggak, Kembali aja Bang. enggak, Tawaran. enggak marah, Oke, biasa. Sekarang, sekarang. Ya, Oke, menurut kamu ketika kamu mukalaf, kamu mualaf, kamu mengatakan Allahnya Nabi Musa itu sama Nabi Musa Islam atau bukan? ya kalau setahu saya sih Islam. Oke, cara syahadat Islam gimana? Asyhadu. Gimana coba asyhadu? Nah, abang tahu, ya udah nggak usah dijelaskan lagi. Ya gimana? Kenapa kamu nggak berani syahadat? Kamu bukan Islam. Bisa ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, kamu kan pernah Kristen, ya Ya, kan? Ya, di dalam Taurat yang mana? Taurat Nabi Musa, jangan tarik napas gitu. enggak. Kebiasaan aku begini, Bang. Oke, Kebiasaan di aku. dalam Taurat di dalam Taurat Musa mana? Musa bersyahadat bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Coba. Musa pun bersyahadat sama dengan yang kau syahadatkan tadi. Ya. Maaf ya, Bang ya. Gini. Kalau tentang Jangan masalahnya minta ke maaf dalam, terus, kamu nggak ada salah. Ini diskusi aja, silakan. ya, oke. Kalau masalah ke dalam itu saya kurang pahami. Kurang pahami ya. Masalah itu ke dalam Kalau kamu tidak paham, kenapa kamu tinggalkan Kristen? ya, Kalau saya kamu yakin. tidak paham, kalau kamu tidak paham dengan iman kamu yang sekarang, kenapa kamu tinggalkan Kristen? Iman kamu yang lama kamu tinggalkan, kamu tidak belajar iman kamu yang baru? Gimana kamu beriman? Kamu beriman tanpa pengetahuan? Apa karena perempuan? Ikut perempuan? Enggak. Yakin aku. Dari Cewek kamu perasaanku perempuan? sendiri. Cewek kamu muslim? Sehingga kamu meninggalkan Enggak. Kristen perkawinan Enggak, silang? satu keluarga aku. Satu keluarga. Oke. Sekarang pertanyaan pertama kamu tidak bisa jawab. Pertanyaan kedua nih, ya. Ya. Pertanyaan kedua, ya. Yang simpel-simpel saja buat kamu Ilham, ya. Ya. Yang simpel-simpel. Ya. Kalau Islam itu sudah ada, ya. Kalau Islam itu sudah ada sejak zamannya Adam, sudah ada nggak? Ada. Kenapa dia? Kenapa Islam baru eksis di abad ke-6 dan abad ke-7? Ya saya tahu. Apa ya? Kok bingung. Bingung ya? Gini kan? Enggak sih. Ya. Saya tadi ini kan saya cuma mau kasih pertanyaan. Gini, kamu ngerti nggak? Kalau Islam itu sudah ada sejak zamannya Adam, ya, ketika Adam jatuh pendaratan di Jeddah atau di Mekah atau di India. Masuk. Ya, masuk, ajak temannya. Ya, Enggak, kalau dia Islam itu enggak. sudah ada sejak zamannya Nabi Adam yang kalian katakan nabi, ya. Kenapa eksistensi tentang Islam, pernyataan Allah di dalam Al-Qur'an, inna dina indallahi islamu, agama yang diridhoi itu baru muncul di abad ke-6, abad ke-7. Kenapa Islam tidak ada di abad sejak zamannya Adam saja? Sehingga pernyataan inna dina itu sudah ada zaman Adam sehingga manusia tidak bingung nih. Sehingga tidak ada yang jadi Yahudi, tidak ada yang jadi Nasrani, tidak ada yang jadi... Semuanya Islam. Ngerti nggak? Iya, paham. Kalau Islam sudah ada sejak zaman itu, kenapa ada Yahudi? Kenapa ada Nasrani? Karena pernyataan inna dina indallahi islamu sesuai Ali Imran 19 itu baru diketahui di abad ke-6 dan abad ke-7. Sehingga klaim kalian mengatakan Adam itu Islam, Musa itu Islam, bisa nggak dipertanggungjawabkan? Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, saya potong dulu ya Bang. Saya potong dulu. Ini Silakan. saya mau kasih pertanyaan dulu. Ini saya cuman masuk ke sini, cuman mau kasih pertanyaan supaya saya tahu
apa jawabannya. Nah, katanya saya dengar dari tadi yang sama yang lain itu kan Yesus itu Maha Pencipta ya kan? Pencipta, betul. Iya, Maha Pencipta. Kok Maha Pencipta Maria yang ada duluan? Terus buminya udah ada baru dia lahir? Oke. Itu aja pertanyaannya? Ya. Yang saya ingin tahu jawabannya itu. Oke. Jadi Yesus itu memiliki dua natur. Natur sebagai manusia, natur sebagai ilahi, sebagai Allah. Jadi kita bilang Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dia Allah karena kodrat dia itu adalah firman Allah. Firman Allah. Tertulis di mana-mana Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ingat, firman di situ menggunakan kata hologos. Nah, itu logos itu bentuk noun, bentuk benda, kata benda. Kata benda ini bisa merujuk pada benda itu sendiri. Kata benda ini bisa merujuk pada orang pribadi. Ya, jadi logos. Logos ini merujuk pada Yesus itu sendiri sebagai sang ilahi. Firman itu adalah Allah. Ketika firman itu adalah Allah, dia memiliki satu nature, yaitu Allah itu sendiri. Tetapi karena karya keselamatan Allah, kasih Allah begitu besar, dia menambahkan rupa manusianya, sehingga dia menambahkan tambah satu nature lagi, yaitu nature manusia. Ya, jadi dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Nah, Yesus Kristus dalam keadaan sebagai manusia, Maria lebih tua. Tetapi dalam keadaan ilahi, Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-3. Dia sudah ada. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-3. Dia sudah ada. Yohanes pasal 8, sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Itu Yesus. Nah, sehingga ada pernyataan dari Maria ketika dia menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Dia mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersorak-sorai karena juru selamatku yang ada dalam kandunganku. Maria mengandung dari Roh Kudus, maka Maria mengandung dari Roh Kudus. Sabda sudah menjadi daging dan diam di antara kita. Jadi Maria itu mengandung dari Roh Kudus dan tinggal di antara kita. Jadi secara kemanusiaan Maria lebih tua. Tetapi secara keilahian, Yesus Kristus tidak dikatakan tua atau muda. Kristus itu tidak dikatakan tua atau muda. Tapi Kristus itu berbicara sebelum dunia ada, dia sudah ada. I am katanya. Akulah Allah itu. Makanya dia bisa apa? Coba kamu dengar baik-baik. Ini logikanya kamu pakai. Coba lebih fokus, Pak. Lebih fokus, Pak. On mic dulu ya, biar saya dengar lebih jelas. Oke, off mic maksudnya. Iya, off mic. Dengar baik-baik, Bang. Dengar baik-baik ya. 5.000 orang dengar baik-baik. Yesus Kristus kalian tidak katakan Tuhan. Kenapa kalian tidak katakan Yesus Tuhan? Karena dia dilahirkan, kalian bilang dia bukan Tuhan. Tetapi Allah yang kalian katakan Allah itu adalah Tuhan, karena dia tidak dilahirkan, itu adalah Tuhan. Nah, saya pakai logikanya. Pakai akal kita. Yesus Kristus yang kalian bilang bukan Tuhan, karena dia dilahirkan, bisa membangkitkan orang mati. Oke? Allah yang kalian bilang Allah yang kalian bilang adalah Tuhan, ya karena tidak dilahirkan, pernah nggak Allahnya kalian itu bisa membangkitkan orang mati? Yang kalian katakan Tuhan karena tidak dilahirkan. Ada nggak? Coba buka mic-nya. Ada nggak Allahnya kalian pernah membangkitkan orang mati sehingga dia itu adalah Tuhan? Melalui Rasulnya yaitu Nabi Muhammad. Coba saya tanya, ada nggak? Belum pernah ada sih yang saya lihat. Nah, apakah bisa dikatakan eksistensinya sebagai Tuhan? Keberadaan dia sebagai Tuhan? Jikalau, bukan pernyataan. Jikalau dia tidak pernah membangkitkan orang mati, apakah benar dia adalah Tuhan? Tetapi Yesus Kristus yang dilahirkan, lalu kalian bilang dia bukan Tuhan. Kenapa dia bisa membangkitkan orang mati? Kenapa dia punya kuasa menghidupkan orang mati? Kenapa dia punya kuasa mengampuni orang mati?
Dan Yesus Kristus yang kalian lihat naik ke surga, kata Alkitab, akan turun dengan cara yang sama untuk mengadili yang hidup dan mati. Karena apa? Di atas awan-awan, karena dia adalah Allah, hakim yang adil. Apakah Allah bisa membangkitkan orang mati melalui Rasulnya? Ya kalau untuk yang saya lihat, yang pengetahuan saya tuh ya belum pernah lihat ya. Ya belum pernah pernyataan dari dalam Al-Quran. Karena kalian lebih percaya Al-Quran. Coba di surah berapa Allah pernah membangkitkan orang mati melalui Rasulnya Nabi Muhammad yang kau ucapkan dalam syahadat itu? Silakan. Belum pernah ada. Ya. Sekarang Yesus itu dilahirkan, dia bukan Tuhan. Kenapa dia bisa membangkitkan orang mati? Tapi kenapa di saat dia disalib dia berdoa, dia menyebut nama Allah? Oke, inilah yang menjadi salah satu faktor ya. Ketika dia mengatakan Eli, 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 lama azaftani atau lama sabaktani. Nah itu sebuah nyanyian dalam Mazmur Daud. Dalam keadaan sebagai manusia, dia taat sampai mati. Bahkan dia dalam keadaan manusia, dia masih mengucap syukur. Dia mengatakan Eli, menyanyi itu. Lama sabaktani, oh Eli. Lama sabaktani. Itu nyanyian. Sehingga orang Kristen bernyanyi, bersolawatan, karena Yesus Kristus mengajarkan solawatnya seperti apa. Mazmur-mazmur puji-pujian, kidung-kidung pujian kami nyanyikan. Karena apa? Kami tahu Yesus Kristus mengajarkan teladan yang sempurna. Kalau Yesus tidak mengajarkan kami tentang lagu mazmur-mazmur pujian, kami tidak tahu mazmur itu seperti apa. Tetapi karena dia mengajarkan kami, Allah mengajarkan kami cara bermazmur yang baik dan benar. Karena Yesus melakukan, kami pun melakukan. Karena Yesus berpuasa, kami pun berpuasa. Tetapi kami tidak gembar-gembor. Satu dunia tahu bahwa kami orang Kristen pun berpuasa. RK berpuasa. Tapi saya tidak perlu gembar-gembor. Satu dunia tahu bahwa kami berpuasa. Alkitab mencatat, jika kamu ingin berdoa atau berpuasa, kalau kamu berpuasa, janganlah orang tahu. Cucilah mukamu, sehingga tidak menjadi kusam. Jika kamu berdoa, datang, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapa di surga. Orang Kristen tidak perlu menggembar-gembor, kami berpuasa, tidak perlu. RK kamu puasa enggak? Gak perlu saya jawab. Orang Katolik berpuasa enggak? Gak perlu saya jawab. Karena kami tidak mau orang tahu kami berpuasa. Amal ibadah kami cuma Tuhan yang tahu. Hanya mau Tuhan yang tahu. Jika tangan kirimu memberi, tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Nih, ini ada satu buku yang menarik sebelum lebih tua dari Injil. Namanya Kitab Didake. Di sini berbicara tentang pengajaran para rasul. Dia mengatakan apa? Nih. Ini? Anakku, jikalau kamu mengasihi mereka yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Kasihilah mereka yang membenci kamu. Dan Bapamu di surga tahu akan hal itu. Banyak ajaran moral yang diajarkan dalam kitab ini. Jadi kami tidak. Hal berpuasa. Kitab ini mengajarkan kami hal berpuasa. Makasih. Silakan, Ilham. Silakan kamu jawab pertanyaan saya. Ya, pertanyaan awal tadi kan saya tidak bisa, dan saya belum mengerti tentang ke dalam ya. Yang saya hanya kasih pertanyaan, saya butuh jawabannya. Itu aja. Oke, sekarang saya tanya kamu lagi satu hal. Saya tanya kamu satu hal. Saya minta kamu renungkan. Siapa tahu kamu kembali ke Kristen. Ya, ini tawaran aja. Ya. Ketika kamu menjadi seorang Muslim, ya, yang terlintas dalam benak kamu itu apa? Saya ingin tahu dulu. Coba ulang perkataannya, ulang. Ketika kamu bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yang terpikirkan kamu untuk meninggalkan Kristen itu apa? Saya ingin tahu, hanya ingin tahu. Oke, satu. Saya kenapa di Kristen setiap masuk dalam gereja diharuskan membawa uang derma? Oke.
Cuma itu? Ya, ya. Oke. Karena kalau Terima saya kasih. beralih ke Islam itu tidak memaksakan. Itu tidak dipaksakan. Kalau ada yang membawa ya syukur. Ya tidak dibawa ya tidak apa-apa, tidak dipaksakan. Cuma itu? Oke. Jadi ini yang saya bilang kamu salah beriman. Ya. Ini berbicara tentang persembahan hati. Ya. Ketika kamu ke gereja, Tuhan tidak menuntut kamu pakai pakaian yang bagus, tetapi yang rapi. Tuhan tidak menuntut kamu bawa uang yang banyak, tetapi yang Tuhan tuntut kamu apa? Persembahankan hatimu. Ya, bentar. Saya potong sedikit ya, bentar. Ya. Silakan. Saya dengar. Kenapa setiap orang yang masuk ke dalam gereja kan itu maupun susah atau kaya diharuskan? Apa? Kenapa? Diharuskan. Karena gini, saya merasakan masih di sebelah sana, saya itu kayak tertekan. Kayak Oke, saya kamu rasa salah. Kamu salah itu, teman. Kamu salah. Berarti itu salah. Kamu berpikiran yang salah, teman. Kenapa saya bilang kamu berpikiran yang salah, teman? Ya, Tuhan atau gereja, ya, tidak mementingkan. Ini ada satu konteks di dalam Alkitab ketika di bait suci. Ya, ketika ada seorang wanita tua, dia ingin memberikan sedikit yang dia punya, semampu dia yang dia punya. Ya, semampu dia yang dia punya. Lalu orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengecam perempuan tua itu. Lalu Yesus bilang apa? Apa yang menjadi hak kaisar berikan pada kaisar, apa yang menjadi hak Tuhan berikan pada Tuhan. Berikan pada Tuhan. Karena perempuan tua itu memberikan segala sesuatu menurut kerelaan hatinya. Kembali di situ hati yang dibawa. Di dalam gereja Katolik ada istilah yang namanya persembahan hati. Jadi dalam satu liturgi ada yang namanya konteks liturgi persembahan. Ya Bapak, terimalah persembahanku dan persembahanmu, kata pastor. Persembahanku dan persembahan pastor itu apa? Roti dan anggur. Persembahanku bisa kalau saya tidak ada uang, saya persembahankan hati saya untuk Tuhan. Hati yang suci murni di hadapan Tuhan. Makanya ada doa dalam gereja Katolik Ekaristi, persembahanku dan persembahanmu. Pastor membawa roti dan anggur. Tetapi kalau jemaat umat biasa tidak membawa uang, yang dia bawa adalah persembahkan hatinya di hadapan Tuhan. Itu lebih berguna, lebih bermanfaat di hadapan Yesus, Tuhan kita. Jadi ketika kamu ingin beriman kepada Yesus, saya bilang, ada satu perumpamaan, anak yang hilang telah kembali. Dia meninggalkan bapaknya, dia meninggalkan iman Kristennya. Dan ini banyak orang yang DM saya. Yang mukalap. Bang RK, saya kembali Bang RK. Bang RK bilang Alkitab ngomong benar. Dia bilang apa? Perumpamaan anak yang hilang. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Aku telah menghabiskan harta kekayaan yang Bapa beli kepadaku. Tapi aku datang kepada Bapa, ampuni saya. Jadikan saya seorang upahanmu Bapa. Tapi Yesus bilang apa? Pakailah dia pakaian yang bagus, pakaikanlah dia cincin, pakaikanlah dan adakanlah pesta untuk dia. Jadi ketika kau sudah meninggalkan Yesus, kembali. Join with us di dalam Ekaristi yang kudus. Di dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Datang kepada dia, bawa hatimu. Bukan uangmu, bukan hartamu, bukan bajumu. Silakan. bentar, saya potong sebentar ya. Yang saya lihat, kenapa jamaatnya yang orang yang masih biasa-biasa itu selalu seperti itu aja terus, kayak seumpamanya kayak rumah gitu kan, rumahnya biasa-biasa aja, tapi kenapa pendetanya rumah makin hari makin gede? Katanya uang itu untuk Tuhan. Kenapa? Saya butuh jawabannya. Oke. Mungkin kamu melihat ini dari sudut pandang. Kamu melihat ini dari sudut pandang satu sisi.
sebagai manusia yang berpikir harus melihat dari sudut pandang secara umum. Ya. Tetapi kalau ada, Alkitab pun mencatat ada orang yang melayani Tuhan, ada orang juga yang melayani mamon, hamba uang. Tidak bisa dipungkiri, Alkitab mencatat dalam Matius 7, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Dan pada hari itu Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau, nyala daripadaku, hai pembuat kejahatan. Karena mereka tidak melayani Tuhan, tetapi mereka melayani uang. Hidupnya benar-benar seutuhnya untuk Tuhan. Tidak memikirkan harta kekayaan duniawi. Yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa melayani, yang penting kesehatan saya cukup bagus. Itu kekayaan yang kami miliki. Makanya saya selalu katakan kepada teman-teman Kristen, ya, carilah hamba Tuhan yang mempunyai motivasi hidup yang bagus. Carilah hamba Tuhan yang memiliki apa? Kehidupan yang bagus, teladan hidup yang bagus. Sehingga kamu pun, umat pun bisa bertumbuh dari cara hidup hamba Tuhan itu. Ya, saya tidak bisa mengatakan memang ada yang seperti itu. Tetapi kalau kamu melihat dari sisi, misalkan dalam gereja Katolik, atau suster-suster dalam gereja Katolik, mereka itu tidak digaji. Mereka hidup dari pemberitaan mereka. Misalkan ada satu suster yang dapat uang. Uang itu tidak untuk pribadinya, tapi untuk komunitasnya. Misalkan suster ini melayani di sekolah yayasan. Dia dapat gaji di situ. Dia pergi kembali ke komunitasnya, dia kasih uang itu ke komunitasnya, untuk kehidupan komunitasnya. Pastor-pastor di dalam gereja Katolik pun begitu. Mereka untuk umat dan untuk circle mereka. Itu saya mengambil contoh yang saya lihat. Ya. Tetapi kalau kamu mau kembali ke Kristen, silakan DM saya. Banyak kok yang kembali ke Kristen, serius. Oke, sekarang saya kasih pertanyaan yang awal tadi tentang makanan saya sebutkan. Oke. Kenapa Bapak sinyalnya teman. bertawan? Ya oke, kenapa? Udah stabil, udah jelas suaraku di sana? Oke, sip. Oke, silakan. Oke. Sinyalnya teman, sinyal kurang bagus. Sinyalnya kurang bagus, Ilham. Sinyalnya Ilham 1, Ilham 2. Oke. Ya. Saya katakan banyak orang, jangan lupa tap layarnya, jangan lupa share-nya. Banyak orang yang DM saya dan kembali ke Kristen. Serius. Bahkan orang yang tidak pernah Kristen DM saya, tetapi saya bukan tipikal orang yang naik ke atas kesaksian. Saya bukan tipikal itu, teman. Kesaksian di live-nya saya bukan tipikal gitu. Saya menjaga privasinya. Saya menjaga kehidupannya. Ya, karena apa? Kalau dia masuk Kristen, dia dapat sanksi sosial. Itu banyak. Itu sanksi sosial pasti ada. Saya menjaga hal-hal itu sampai di mentalnya. Jadi orang yang masih Kristen, itu ada tahap-tahapnya. Tahap pertama itu namanya tahap teknon dalam bahasa Yunani. Bayi rohani. Masih maki, masih tidak bisa mengendalikan diri. Ya. Itu tahapannya. Jadi saya menjaga hal itu sampai dia katakumen bertumbuh dewasa di dalam ekaristi, dalam kehidupan gereja yang bagus, baru saya publikasikan. Tapi itu pun tidak penting. Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan. Jadi saya bukan tipikal seperti live lain, ketika ada yang mukalab, lalu naik ke atas kesaksian. Saya bukan tipikal itu. Saya pertimbangkan segala sesuatu yang terjadi. Kalau saya naikkan dia. Karena orang-orang itu seperti kata-kata di sejarah, maksud Bang Nazar. Sejarah ya, berita-berita. Orang yang meninggalkan imannya itu dihukum mati. Di Malaysia, di Singapura. Negara-negara Timur Tengah. Saya mempertimbangkan hal itu. Ya, renungkan itu. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup karena Dia adalah Al-Masih. Ya. Gitu. Halo Ad Gifri, silakan buka kameranya.
Buka kameranya. Ya bentar bang. Silakan. Assalamualaikum bang. Waalaikum. Siap. Bang, saya mau tanya ini bang. Ya, sesuai dengan tema poin ini, Yesus or Isa tokoh fiktif? Tanda tanya. Oh itu ya. Iya Sesuai bang, tema, ini enak, saya mau tanya dengan ini bang. Ini gimana maksudnya dengan judul ini bang? Yesus or Isa tokoh fiktif ini bang? Oke, maksudnya adalah Yesus ini pernah ada atau tidak, Isa ini pernah ada atau tidak di dunia ini. Yang saya tahu ada bang. Oke, kalau Isa Anda pernah ada, menurut literasi yang kamu pahami, Isa Anda itu ada di abad keberapa? Silakan. Lahirnya di mana? Silakan. Diskusi santai ya, pakai data. Lahir di Yerusalem bang. Yerusalem tepatnya di mana? Karena Yerusalem itu luas. Karena ada penafsiran mengatakan Yesus itu lahir di Yudea. Tempat ada banyaknya pohon-pohon kurma. Bukan begitu bang. Enggak, yang saya tanyakan juga begini bang. Ya, Isa Anda ini lahir pada masa pemerintahan siapa? Bentar bang ya. Kabur dia guys. Jadi diskusi by data teman-teman, mereka ini nggak mampu teman-teman. Yakin saya, 100% nggak mampu. Bicara data dan sejarah, mereka nggak mampu. Fakta sejarah itu nggak mempan benar-benar. Iya. Makanya kalau diskusi by data, fakta, dan sejarah, yang mereka jago itu modal apa? Congok. Gitu. Nah ini yang jelasnya akan diskusi jadi diskusi ngaco. Di sini bukan modal kuatan suara, tapi modal seberapa kuat data kamu, seberapa kuat argumentasi kamu berdasarkan data yang kau tunjukkan. Sebelum kau berbicara, pakai data. Makanya saya itu teman-teman, diskusi teman-teman, bolak-balik kamera kayak gini. Saya bolak-balik kamera kayak gini. Saya sudah menyiapkan desain tempat ruangan saya ini, supaya saya bolak-balik kameranya enak. Laptopnya di mana, kameranya di mana. Karena saya ingin diskusi yang berkualitas, yang ada edukasinya. Bukan diskusi hanya modal omong yang tidak pakai data. Maaf, silakan cari live lain. Jangan di sini. Ya, kalau mau modal kuatan suara, jangan di sini. Ya, karena kalau kau mau kuatan suara, sound card saya ini gede banget nih, kamu dengar ya. Ini kecil, ini baru kecil nih. Nih, saya gedein ya. Coba. Tes 1 2, mic tes 1 2, mic tes 1 2. Ini masih kecil nih, masih kecil sekali nih. Kalau saya gedein lagi, suara kamu ketutup. Ya. Gitu. Nih. Jadi jangan gede-gedein suara dengan saya ya. Karena saya punya suara lebih gede. Pakai toa saya ya. Jadi jangan, soundcard saya gede ini, bagus nih ya. Ya baik Bapak Ibu sekalian, itulah diskusi mereka, dan tentunya sekali lagi kita berharap Bapak ini boleh kembali kepada Tuhan Yesus supaya dia tidak akan binasa, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, karena tanpa Yesus dalam hidup ini, hidup akan sia-sia. Tidak percaya kepada Yesus, hidup akan sia-sia. Dan doa kita bersama, semoga Bapak ini akan dicamar Roh Kudus dan kembali kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.